Meski hampir setiap hari menggunakan, ternyata banyak di antara kita yang belum mengetahui sejarah asal-usul muasal nama rupiah. Beberapa bahkan tidak terlintas dalam pikiran untuk bertanya, apalagi mencari tahu penjelasannya. Bagaimanapun, tidak ada undang-undang yang mewajibkan untuk mengetahuinya. Namun buat yang mengaku cinta rupiah harusnya mengenal lebih dekat lagi, termasuk asal-usul nama, sejarah, dan tanggal mulai diberlakukannya sebagai mata uang resmi Indonesia. Pengertian mata uang rupiah. Rupiah adalah nama mata uang resmi negara Republik Indonesia. Mata uang sendiri artinya satuan harga uang suatu negara. Uang rupiah baik kertas maupun logam dicetak dan diatur peredarannya oleh Bank Indonesia, BI. Meskipun sudah resmi sebagai nama mata uang negara Indonesia, masyarakat dulu khususnya zaman orang tua dan kakek nenek secara informal sering disebut perak. Nilai perak sendiri yakni 1 rupiah dibagi menjadi 100 sen. Selain sebagai bahan pembuatan alat tukar zaman dahulu, perak kini juga menjadi nama satuan hitung. Sejarah dan asal-muasal disebut rupiah. Banyak yang terjalin dengan mata uang Rupi India. Padahal, sebenarnya nama rupiah diambil dari bahasa Mongolia. Kata aslinya rupiah dan artinya perak. Anda pasti langsung ingat bahwa zaman dulu bahan pembuatan uang memang dari emas dan perak. Kata rupi pada mata uang India artinya perak juga. Namun, baik Indonesia ataupun India sama-sama mengambil dari bahasa Mongolia. Jadi, rupiah bukan turunan kata dari rupi. Bisa dibilang keduanya setara dalam bahasa. Dalam bahasa Mongolia, kata rupiah tanpa huruf H. Sedangkan rupiah mendapat akhiran H, karena pelafalan asli orang Indonesia, khususnya bahasa Jawa yang lidahnya lebih mudah begitu. Negara Mongolia sendiri kini nama mata uangnya Tuggrik. Asal-usul nama rupiah dari berbagai macam versi. Asal-muasal nama rupiah dari bahasa Mongolia merupakan salah satu versi. Alasan penguatnya yaitu Genghis Khan. Saat itu ia dan dilanjutkan Timur Leng dan Kubilai Khan menginvasi negara-negara selatan. Di antaranya India, Pakistan, Afghanistan, bahkan Rusia serta beberapa negara Eropa. Gara-gara itu nama rupiah menyebar. Negara-negara bekas jajahan Mongolia di atas kemudian melakukan perdagangan ke Nusantara. Akhirnya mempengaruhi nama mata uang resmi negara kita. Sampai di sini tidak mengherankan banyak negara dengan nama mata uang hampir sama, Rusia rubel, India rupi, dan Indonesia rupiah. Versi asal-usul nama rupiah berikutnya ialah turunan dari rupi India. Asal-muasal rupi India sendiri masih banyak yang memuatnya. Beberapa pendapat berasal dari bahasa Mongolia seperti cerita di atas. Namun pendapat lain mengatakan dari bahasa Sanskerta. Bangsa India, khususnya Gujarat, melakukan perdagangan dengan penduduk Nusantara. Selain itu, banyak kerajaan kuno sini menggaji orang India yang melek huruf untuk membantu merapikan administrasi. Alhasil orang-orang ini disebut-sebut sebagai perantara yang mempengaruhinya rupiah atas rupi India. Bahasa Mongolia mempunyai kata rupiah. Pada bahasa Sanskerta juga terdapat kata rupiah. Keduanya sama-sama berarti perak. Beberapa orang meyakini nama rupiah berasal dari bahasa kuno ini. Bangsa Indonesia menggunakan ori terlebih dahulu sebelum rupiah. Negara Indonesia saat merdeka tidak langsung meresmikan rupiah. Sebelumnya mereka menggunakan ori alias uang Republik Indonesia. Penggunaannya berlangsung dari tahun 1945 sampai 1949. Namun, baru sah diresmikan pemerintah sejak tanggal 30 Oktober tahun 1946. Jadi, kapan tanggal diresmikan rupiah sebagai mata uang Indonesia? Jawabannya yaitu tanggal 2 November tahun 1949, 4 tahun setelah merdeka. Satuan nilai di bawah rupiah. Salah satu syarat benda agar bisa digunakan sebagai uang yaitu harus ada pecahan nilai. Berikut merupakan beberapa nama satuan pecahan yang nilainya di bawah rupiah. Sen, sama dengan 0,01 rupiah. Cepeng, hepeng sama dengan 0,25 kalangan dipakai Tionghoa. Peser sama dengan 0,50. Pincang sama dengan 1,50. Gobang, benggol sama dengan 2,50 ketip, kelip sama dengan 0,05 rupiah. Picis sama dengan 0,10 rupiah. Tali sama dengan 0,25 rupiah. Uang sama dengan 8,33. Sedangkan satuan yang bernilai di atas rupiah ada dua.
Ringgit sama dengan Rp2,50. Kupang sama dengan Rp1,25. Pada awal kemerdekaan, nilai rupiah setara dengan gulden Hindia Belanda. Sekarang, karena nilai terus turun inflasi, satuan-satuan di atas tidak digunakan lagi karena terasa sangat kecil. Namun, dalam penulisan rupiah yang benar sesuai EBI harus disertakan. Dengan kata lain, asal-usulnya masih berpengaruh sampai sekarang.